Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kasim dengan NIM 9414222034. Saya dari kelas B jurusan Ilmu Ekonomi. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan judul Inklusi Keuangan. Yang pertama ada pentingnya inklusi keuangan dalam perekonomian Indonesia. Sebagaimana diketahui, sektor keuangan merupakan satu urat nadi perekonomian nasional. Sektor keuangan dapat berperan baik dalam fungsi intermediasi maupun dalam likuiditas. Sejarah dalam perekonomian nasional mencatat bahwa periode tahun 1997 sampai dengan 1998 adalah sebuah periode di mana perekonomian nasional mengalami krisis ekonomi. Terjadinya krisis tersebut adalah karena adanya gejolak atau shock pada sektor keuangan. Saat itu, sistem-sistem keuangan yang ada tidak mampu mendorong kelembagaan keuangan untuk dapat bertahan atau resilient ketika menghadapi dinamika perekonomian yang terjadi. Sebagai akibatnya, terjadi kemunduran peran dan perkembangan sektor keuangan dalam perekonomian nasional. Selanjutnya ada tinjauan teoritis tentang inklusi keuangan. Inklusi keuangan atau financial inclusion merupakan salah satu perkembangan terkini dalam era pembangunan global. Bahkan dalam konteks ini, negara-negara yang tergabung dalam G20 telah membentuk kelompok ahli mengenai inklusi keuangan. Pentingnya inklusi keuangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat muncul dari fakta bahwa tidak semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Padahal pada saat yang sama, setiap penduduk harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan disparitas ekonomi dan pendapatan antar kelompok masyarakat dapat terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sistem keuangan yang ada. Oleh karenanya, hal yang terjadi adalah sistem keuangan hidup dalam lingkungannya sendiri tanpa memberikan spillover effect yang nyata terhadap keberadaan sektor lain di luar sektor keuangan. Selanjutnya ada perkembangan inklusi keuangan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, perkembangan sistem keuangan di Indonesia belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai kendala yang ada seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan, struktur perekonomian, dan teknologi memberikan andil terhadap belum berkembangnya sistem keuangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Secara faktual, sektor keuangan telah berkembang, namun masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, lokasi tertentu, komunitas ekonomi tertentu, instrumen keuangan tertentu, dan lembaga keuangan tertentu. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan dalam sistem keuangan di suatu negara adalah perkembangan dalam inklusi keuangan. Seperti diketahui, inklusi keuangan ini mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan yang berkembang dalam perekonomian. Keterlibatan tersebut dapat dilihat dari interaksi masyarakat dengan lembaga keuangan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan perumahan, pendidikan kesehatan, dan transaksi kegiatan ekonomi. Perkembangan inklusi keuangan di Indonesia masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hasil dari survei Bank Dunia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa hanya 49% rumah tangga di Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan formal. Dengan kata lain, terdapat 51% rumah tangga yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal berkembang di Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2011, yang menunjukkan bahwa hanya 48% rumah tangga di Indonesia yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan formal atau formal financial institution, dan lembaga-lembaga keuangan atau non-financial institution. Dalam hasil laporan lain yang dipublikasikan oleh Findex World Bank 2011 menunjukkan bahwa nilai inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai angka sebesar 20%.
Nilai 20% ini mengandung arti bahwa 20% Indonesia memiliki rekening di lembaga keuangan yang resmi. Angka ini berada di bawah negara Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura yang berturut-turut pas angka 27%, 66%, 73%, dan 98%. Angka tersebut hanya berada di atas tingkat ruangan di kawasan sub-Sahara Afrika yang mencapai 12%. Di kawasan Asia Selatan, inklusi keuangan sebesar 22%, sedangkan di kawasan Amerika Latin dan Karibia mencapai 40%. Bahkan di negara-negara maju atau high income OECD and non-OECD, tingkat inklusi keuangannya mencapai angka 92%. Selanjutnya ada dimensi akses. Dimensi akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan menggunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan, jasa keuangan atau kantor bank, ATM, dan lain-lain. Selanjutnya ada dimensi penggunaan. Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk jasa keuangan antara lain terkait keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan. Dimensi kualitas. Dimensi kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada peran Bank Indonesia dalam mendorong inklusi keuangan berbasis kearifan lokal. Era baru Bank Indonesia terlaksana sejak 1 Januari 2014, yakni melalui pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan BI kepada lembaga baru yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perintah sebagian tugas dan kewenangan ini merupakan amanat undang-undang agar Bank Indonesia dapat fokus menjaga stabilitas ekonomi melalui inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Perubahan visi dan misi baru Bank Indonesia ikuti dengan nilai-nilai strategis Bank Indonesia dalam memasuki era perekonomian global di Indonesia yang sudah mulai sejak tahun 1990. Baik, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Perkembangan inklusi keuangan di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN lainnya. Terdapat banyak alasan kenapa inklusi keuangan di Indonesia masih rendah, diantaranya kondisi geografis, tingkat pendapatan, sarana dan prasarana sistem keuangan, keyakinan, kebiasaan, dan adat masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan Bank Indonesia guna meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, era baru kelembagaan Bank Indonesia terjadi sejak 1 Januari 2014, di mana terjadi pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan Bank Indonesia kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Transisi tugas dan kewenangan ini menuntut tanggung jawab yang semakin besar bagi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui tingkat inflasi yang rendah dan kurs nilai tukar yang stabil. Ketika menjalankan tugas tersebut, penetapan nilai-nilai strategi baru bagi Bank Indonesia menjadi penyemangat dalam pencapaian tugas Bank Indonesia. Baiklah, itu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.